dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkah segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil yang kita dengar bersama, perikop yang disajikan kepada kita adalah tentang khotbah di bukit. Dalam pelayanannya, Tuhan Yesus membuat orang-orang terpikat kepadanya, sehingga orang-orang dari mana-mana datang kepadanya. Tuhan Yesus naik ke bukit tentu bukan untuk menghindari orang banyak. Mereka masih mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus dengan takjub. Ketika Tuhan Yesus duduk, datanglah orang-orang yang lebih dekat dari dia. Mereka ini disebut murid-murid. Dan tentu di sini pengertian murid ini masih luas. Tidak hanya mencakup 4 murid pertama. Tentu
dalam perikop ini 12 murid atau yang disebut rasul belum terbentuk. Saudara kasih, dalam khotbah di bukit dibuka dengan sabda bahagia atau ucapan bahagia. Ucapan bahagia banyak kita temukan ya dalam kitab Ibrani, ya, dalam Mazmur, dalam Amsal. Di sana ucapan bahagia ya banyak kita temukan. Namun dalam sabda bahagia ini, dalam Matius dan Lukas ditampilkan secara baru dalam beberapa segi. Baru dalam penyajian sebagai rangkaian ya, satu rangkaian. Juga dalam setiap sabda bahagia ya diberi alasan ya, sebab yang menyatakan masa depan yang melampaui hidup di dunia. Pengertian bahagia ya, ada berbahagialah yang diulang-ulang sampai ya 9 kali dalam sabda bahagia tadi. Tidak berarti semoga ya berbahagia, namun mau menyatakan bahwa orang-orang itu memang bahagia, mau menyatakan bahagia, memang bahagia. Kalau semoga berbahagia itu kan masih apa ini? Janji. Janji itu kan bisa terjadi atau tidak. Namun dalam sabda bahagia ini menyatakan ya, memang berbahagia ya, menyatakan kebahagiaan ya, bukan semoga berbahagia. Bagaimana orang yang miskin di hadapan Allah ya, tentu akan mempunyai kerajaan surga. Bukan orang yang miskin di hadapan Allah ini semoga mempunyai kerajaan surga, namun menyatakan kesungguhan bahwa orang yang miskin di hadapan Allah memang akan mempunyai kerajaan surga. Saudara-saudari yang terkasih, ada 8 sabda bahagia dan 1 ucapan tambahan ya, ucapan tambahan bahagia. Dari 8 ini dapat dibagi dalam 2 kelompok. Diucapkan bahagia kepada orang-orang yang menderita sesuatu. Mereka yang menderita ya saat ini dikontraskan dengan apa yang akan diterima. Bagian pertama ya orang miskin di hadapan Allah. Ini dikatakan mereka berbahagia ya, yang miskin di hadapan Allah. Mereka akan punya ya, kerajaan surga. Orang yang berduka cita ya, akan dihibur. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Ini 4 bagian pertama. Sedangkan 4
4 bagian kedua dinyatakan bahagia kepada orang-orang yang melakukan salah satu kebaikan. Dan mereka akan diganjar kebaikan oleh Allah yang sama, bahkan dan yang lebih. Bagian pertama, orang yang murah hati. Ini akan orang yang melakukan, punya sikap yang murah hati, melakukan kebaikan demikian, akan beroleh kemurahan. Orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Orang yang membawa damai disebut anak-anak Allah. Orang yang dianiaya demi kebenaran, mereka punya kerajaan surga. Kemudian satu tambahan ucapan bahagia ya. Jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat, bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga. Saudara-saudari yang terkasih, dalam sabda bahagia ini atau ucapan bahagia ini digambarkan keadaan dan sikap murid-murid Tuhan Yesus yang sejati. Dalam sabda bahagia ini digambarkan keadaan dan sikap murid-murid Tuhan Yesus yang sejati. Dan juga digambarkan harapan dan janji yang akan Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Yang ditekankan oleh Injil Matius, kita mendengarkan sabda bahagia dalam Injil Matius, yang ditekankan adalah sikap dan perilaku dalam keadaan sulit. Bagaimana murid yang sejati ya, dalam keadaan sulit dalam hidupnya. Bagaimana saya katakan sabda bahagia ini melalui ucapan bahagia ini digambarkan ya, keadaan dan sikap murid-murid Tuhan Yesus yang sejati. Maka melalui sabda bahagia ini kita diajak untuk melihat hidup kita saat ini, perilaku kita, keadaan kita ya, tindakan kita dalam hidup kita. Ucapan bahagia atau sabda bahagia ini sebagai cerminan bagi kita untuk melihat diri kita dalam hidup kita sebagai murid Tuhan Yesus. Apakah saya sudah sebagai murid yang sejati dalam hidup kita ya, dalam keadaan dan sikap kita? Kalau kita sudah sebagai murid sejati ya, dengan melakukan sebagaimana dikatakan dalam sabda bahagia, tentu kita sudah ada dalam jalur yang benar. Dan tentu kalau kita sudah ada dalam jalur yang benar, ini yang akan membawa kita pada kebahagiaan, bagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Kalau belum, bagaimana saya katakan sabda bahagia ini sebagai cermin, maka tentu
kita diajak untuk merapikan ya, diri kita. Ya ngoco ngilu itu kan kalau belum rapi ya dirapikan, sisiran dirapikan, hingga dengan melihat yang sebenarnya ya, apa yang belum pas, belum pantas, yang menjadi patokan ukuran sabda bahagia ajaran Tuhan Yesus, maka kita bisa ya merapikan hidup kita ya, tingkah laku kita ya, sikap kita, keadaan kita, terlebih dalam situasi sulit sebagai murid. Bagaimana dalam situasi sulit bersikap, bertindak sebagaimana yang disabdakan oleh Tuhan Yesus, ya, diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hadirin kasih, melalui sabda Tuhan ini ya, kita semua ya, diteguhkan oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya agar kita dalam hidup ini bisa hidup sebagai murid-muridnya yang sejati, yang benar di hadapannya, maka kita dikatakan bahagia, beroleh bahagia, bukan semoga bahagia, namun dikatakan oleh Tuhan kita benar-benar bahagia di hadapan Tuhan. Karena Tuhan senantiasa ya memberi berkat melimpah, ya, memberi ganjaran bagaimana yang disabdakan dalam sabda bahagia ini.